Jumpa lagi di dunia spektrum. Kali ini kita akan mencoba melihat dasar-dasar apa yang harus kita pahami dalam kita menganalisis citra satelit. Kalau kita lihat di sini, kita bicara penginderaan jauh ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mengamati suatu objek tanpa menyentuh objek tersebut, itu adalah penginderaan jauh. Jadi sangat sederhana sebetulnya, dan dalam kesederhanaan itu kita mendapatkan banyak hal kompleks yang harus kita pahami. Oke, kita mulai ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring disebutkan bahwa spektrum itu dalam konteks fisika ya, dalam konteks ilmu fisika merupakan rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Nah, ini kita mengenal cahaya yang bisa diuraikan ke dalam komponennya. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke objek. Objek kita di sini adalah satu kanopi dari tanaman yang relatif rendah. Taruhlah misalkan tanaman padi atau jagung. Maka dari satelit yang bisa kita lihat hanyalah permukaannya saja. Seperti misalkan di sini, taruhlah di sini tanaman jagung ya. Maka untuk panjang gelombang tertentu, dia hanya bisa melihat di permukaannya saja. Untuk panjang gelombang yang lain, dia bisa menembus sampai ke bagian tengah dari objek tersebut. Untuk panjang gelombang lainnya, dia bisa sampai ke dalam tanah, bukan ke dalam, maaf, ke permukaan. Nah, ini harus kita pahami, bahwa dari satelit sampai saat ini teknologinya tidak ada yang bisa melihat di bawah tanah itu ada apa. Ya, oke, sampai saat ini. Kalau kita lihat keberagaman warna yang ada di alam ini ya, misalkan nih tanaman padi ya, kalau kita lihat tanaman padi di sini ada warna kuning, hijau, langit yang biru, kemudian macam-macam warna tadi, itu semua sebetulnya datang dari warna yang ya bisa dikatakan putih gitu ya. Warna yang putih tadi, kalau kita tadi kita kita pecahkan warna tersebut, maka dia bisa menghasilkan beragam warna, yaitu kalau kita dulu mengenal Majinku, Hibiniu gitu ya. Nah, ini adalah rentetan warna yang ada. Tetapi yang harus kita pahami adalah warna yang ada yang kita lihat tersebut itu merupakan pantulan. Ya, bukan yang diserap, tapi justru pantulan dari objek yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan kita melihat daun padi hijau, maka daun padi tersebut memantulkan warna hijau. Ya. Kemudian padi warnanya kuning, jadi dia memantulkan warna kuning. Demikian seterusnya. Jadi apa yang kita lihat itu sebetulnya yang dipantulkan oleh objek tersebut, yang kemudian ditangkap oleh sensor di mata kita. Oke. Kemudian di sini kita lihat, ya. Untuk kalau misalkan ya di gambar yang paling atas ya, kalau misalkan warnanya adalah warna yang putih gitu ya. Warna putih maksudnya apa di sana? Berarti semua komponen warna tadi yang macam-macam namanya tadi, nama warna tadi, itu dipantulkan oleh objek tersebut. Yang kita lihat oleh mata kita, maka warnanya putih. Nah, kalau misalkan objek tersebut berwarna hitam, maka itu berarti bahwa semua warna tadi diserap oleh objek tersebut. Oke. Kemudian jika objek tersebut warnanya merah, maka yang dipantulkan itu adalah warna merah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi warna yang kita tampilkan tadi, yang kita lihat dari mata kita, itu adalah warna yang dipantulkan oleh objek tersebut.
bukan warna yang diserap. Ya, warna yang dipantulkan yang kita lihat di mata kita. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius nih. Spektrum elektromagnetik. Jadi spektrum tadi yang merupakan rentetan warna-warna tadi, itu kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik, sehingga kita bisa namakan dia sebagai spektrum elektromagnetik. Ya. Dia mempunyai panjang gelombang. Nah, ini kita harus tahu ya, dari mulai SMP mungkin kita sudah mempelajari panjang-panjang gelombang yang ada, dan ternyata sinar yang kita lihat berwarna-warni tadi itu adalah bagian dari sinar tampak atau visible light. Ya. Sinar tampak tadi mempunyai keterbatasan panjang gelombang yang bisa kita lihat. Dan berapa jumlah warna, kalau secara teoritis, mata kita hanya bisa membedakan maksimum 16 macam warna. Padahal kan banyak sekali ya, mungkin ratusan ya. Nah, hal semacam itu, kadang-kadang kita tidak melihat warna tertentu, ya. Dan itu yang kita sebut dengan kemudian apa namanya ya, dalam tanda kutip itu buta warna ya, buta warna sesuatu gitu. Kita tidak mengenali warna tersebut. Tapi juga ada yang istilahnya buta nama warna. Nah, ya kita tidak mengetahui itu warna apa sebetulnya karena bercampuran dengan macam-macam ya. Nah, itu juga ada. Jadi ada dua macam nih, ada buta warna memang dia tidak mengenali spektrum di warna tersebut, di panjang gelombang tersebut. Ada juga yang dia tidak mengenali nama, ya. Namanya ini nama apa sih? Merah enggak, kuning enggak, gitu ya. Oke. Jadi itu di situ adalah spektrum elektromagnetik yang mesti kita pahami. Nah, ini ada alat namanya spektroradiometer. Nanti ke depannya kita akan coba menguraikan satu persatu dari alat-alat ini ya. Tapi ini saya perkenalkan dulu bahwa alat ini adalah digunakan untuk merekam yang tadi memantul dari objek tadi. Jadi misalkan tadi kita lihat di pohon, bukan di pohon ya, mungkin tanaman ya, tanaman padi misalkan warnanya hijau. Nah, itu sebetulnya dia panjang gelombangnya berapa sih yang dipantulkan oleh objek tersebut? Nah, yang merekam adalah alat-alat ini. Jadi rangkaian alat ini nanti yang kita coba gunakan, bagaimana dia merekam objek-objek tersebut. Dinamakan apa, bagaimana merekamnya, nanti kita coba pelajari ke depannya. Oke, untuk apa sih sebetulnya yang tadi kita rekam? Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, apa namanya, ini adalah satu rangkaian alat tadi, kemudian hasil daripada rekaman spektral ya, kalau kita kenal ya, rekaman spektral tadi, itu dia masuk atau bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Grafik-grafik ini kemudian menjadi acuan, menjadi referensi dari kita dalam mengolah data satelit atau data yang lain. Dalam hal ini kita bicara khusus data satelit ya. Nah, dari data satelit tadi kita olah dengan bereferensi hasil lapangan, kemudian nanti kita dapatkan seperti peta di bawah kanan ini. Jadi nanti kita dapatkan, oh yang di sini warna merah itu apa sih? Warna biru itu apa sih? Warna kuning itu apa? Itu adalah dari hasil di lapangan ini. Oke ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh aplikasi yang lain, di mana sawah atau bentangan sawah, ya hamparan sawah, bisa kita lihat bagian-bagiannya. Di sebelah kiri kita lihat hanya warna hijau, warna putih gitu ya, warna coklat. Sebetulnya itu apa sih? Nah, setelah kita lakukan tadi pengukuran tadi, kita analisis, didapatkan peta di sebelah kanan atau gambar di sebelah kanan dengan warna-warna yang berbeda. Itu adalah menggambarkan objek yang akan kita analisis lebih dalam. Misalkan yang hijau, oh yang hijau ini adalah sawah yang sedang ditanami. Kemudian yang merah ini dia bukan sawah, yang merah ini adalah misalkan ladang atau permukiman gitu ya. Mungkin kalau ladang terlalu jauh, permukiman ya. Kemudian di sini juga ada warna kuning. Warna kuning ini apa? Oh, itu adalah sawah yang sedang diproses. Maksudnya sehabis dia dipanen, kemudian lahannya pengolahan, semacam itu kira-kira. Oke.
Nah, di sini juga contoh lain lagi, di mana dengan menggunakan satu data satelit, kita bisa melihat dan kita kemudian bisa menganalisis, oh ini warna hijau apa, warna biru apa, warna yang rada-rada coklat itu apa, kisah di balik itu seperti apa, nanti kita bisa pelajari di sana. Acuannya adalah nilai reflektan dari objek di lapangan. Oke, jadi aplikasinya banyak sekali bisa kita lakukan, ya. Ini adalah teknologi berikutnya, di mana kita mengamati suatu hamparan dengan menggunakan drone misalnya. Drone ini kan sekarang sudah tren ya, semua orang pakai drone, tapi biasanya untuk selfie-selfie ya. Tapi kita lihat di sini adalah penggunaannya lebih pada analisis atau penggambaran tutupan lahan yang bisa kita analisis yang lebih jauh. Oke. Kemudian, nah ini adalah spectral signature yang harus kita pahami. Harus kita pahami ya. Tanpa memahami spectral signature ini, maka kita sulit dalam menganalisis citra satelit. Nah, hal ini yang sangat kita bisa dikatakan pengetahuan yang sangat mendasar bagaimana kita mengenali suatu objek pada citra satelit. Apapun citra satelitnya. Apakah dia citra satelit yang resolusi rendah, seperti NOAA misalkan, atau apa ya, masih banyak lagi. Kemudian ada juga satelit yang resolusi menengah, seperti misalkan Sentinel, Landsat, ya, itu resolusi menengah, dan resolusi tinggi. Nah, resolusi tinggi ini bisa macam-macam, ada Pleiades, ada Worldview, gitu ya, ada Iconos, gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu bisa kita analisis lebih dalam lagi, lebih detail lagi dengan memerhatikan spectral signature ini. Ini harus kita pahami. Pahami dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan coba melihat bagaimana cara memahami, bagaimana cara membaca citra satelit yang ada di apa namanya, yang ada di buku kita. Bagaimana kita mempelajari satu-satu, lembar per lembar nanti kita akan lihat. Oke, mungkin itu dulu dari saya saat ini ya. Jadi nanti ke depannya kita coba mengupas satu persatu hal tersebut. Kemudian apa namanya, kita akan memahami bagaimana cara memilih band dari satelit berdasarkan nilai spektrumnya. Nilai spektrumnya seperti apa. Oke? Oke, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan membuat atau mengeklik subscribe, kemudian juga pahami terus dengan sebaik-baiknya, dan mungkin kalau Anda punya masukan, silakan ditulis di komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.